Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miss Dalifa, nomor stambuk A2001038, Fakultas Hukum semester 2 kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah Hukum Internasional yang berjudul Juridiks Negara dalam Hukum Internasional. Jadi pengertian juridiks dalam hukum internasional itu secara etimologis, juridiks berasal dari bahasa Inggris yaitu jurisdiction. Nah, jurisdiction sendiri ini tuh berasal dari bahasa Latin yaitu juridix yang terdiri atas dua suku kata, juris yang berarti kepunyaan hukum dan dirix yang berarti ucapan atau sabda, sebutan ataupun firman. Sehingga jika didefinisikan secara singkat, maka inti dari juridix ini adalah ucapan atau sabda yang memiliki dasar hukum. Memiliki dasar hukum dapat diartikan sebagai kekuasaan atau kewenangan berdasarkan hukum. Dalam kekuasaan tersebut, di dalamnya mencakup hak dan wewenang yang didasarkan oleh hukum, sehingga kekuasaan yang dimiliki oleh pemegang juridiks bukanlah merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri, melainkan kekuasaan yang berdasarkan hukum dibatasi oleh nilai-nilai hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa juridiks itu adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda, atau peristiwa hukum. Dalam definisi tersebut terdapat unsur-unsur juridiks yang ada, yaitu hak atau kewenangan yang mengatur secara hukum melalui 3 lembaga, yaitu legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Nah, menurut Anthony Casabavi Aku-Hurst, dia menjelaskan bahwa legislatif itu kekuasaan untuk membuat atau menetapkan peraturan atau keputusan-keputusan. Lembaga eksekutif itu kekuasaan untuk memaksakan orang, benda atau peristiwa menaati hukum yang berlaku. Untuk ini lembaga yudikatif itu merupakan kekuasaan untuk mengendalikan orang berdasarkan suatu peristiwa. Juridiks negara dalam hukum internasional dibagi dalam 2 ranah, yaitu juridiks perdata dan juridiks pidana. Dalam juridiks perdata, hukum nasional suatu negara lebih banyak dipakai untuk menyelesaikan sengketa dibandingkan dengan hukum internasional. Reaksi yang dihasilkan oleh negara-negara lain juga lebih sedikit. Kasus perdata dalam hukum internasional diselesaikan menggunakan juridiks negara yang telah disepakati oleh masing-masing pihak dalam perjanjian. Hampir tidak ada protes diplomatik atau diskusi antar negara menyangkut hukum privat. Beberapa penulis menyimpulkan bahwa hukum internasional tidak menetapkan peraturan tertentu dalam hal pembatasan yuridiksi pengadilan dalam persoalan sipil. Ada 3 macam yuridiksi yang dimiliki oleh negara yang berdaulat menurut John O'Brien, yaitu yang pertama, kewenangan negara untuk membuat ketentuan-ketentuan hukum terhadap orang, benda, peristiwa, maupun perbuatan di wilayah teritorialnya. Yang kedua, kewenangan negara untuk memaksakan berlakunya ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya. Yang ketiga, kewenangan pengadilan negara untuk mengadili dan memberikan keputusan hukum. Selanjutnya, ranah yuridiksi yang kedua adalah yuridiksi pidana. Sepanjang menyangkut ranah pidana, maka yuridiksi yang dimiliki oleh suatu negara dapat berubah bentuk-bentuk seperti yang pertama, prinsip teritorial. Maksud dari prinsip ini adalah suatu negara mempunyai yuridiksi penuh terhadap semua orang dan benda di dalam batas teritorialnya dalam semua perkara pidana dan perdata yang timbul di 7 wilayah teritorialnya. Prinsip ini adalah prinsip yang paling penting dan paling mapan dalam membicarakan masalah yuridiksi dalam hukum internasional. Yang kedua adalah prinsip personal atau nasionalitas. Prinsip ini artinya setiap negara dapat mengadili warga negaranya terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan dimanapun juga. Prinsip personal ini juga dibagi menjadi 2 menurut prakteknya, yaitu prinsip nasional aktif dan prinsip nasional pasif. Prinsip nasional aktif itu artinya negara dapat melaksanakan yuridiksi terhadap warga negaranya dimanapun ia berada. Prinsip yang pasif ini artinya suatu negara dapat memiliki yuridiksi untuk mengadili orang asing yang melakukan tindak pidana terhadap warga negaranya di luar negeri. Yang ketiga adalah prinsip perlindungan. Prinsip ini artinya suatu negara dapat melaksanakan yuridiksinya terhadap warga negara yang melakukan kejahatan di luar negeri
yang diduga dapat mengancam kepentingan keamanan, integrasi, dan kemerdekaan negara yang bersangkutan. Prinsip ini dibenarkan atas dasar perlindungan terhadap kepentingan warga negara yang sangat penting. Dan yang terakhir adalah prinsip universal. Nah, menurut prinsip ini, setiap negara mempunyai yurisdiksi terhadap tindak kejahatan yang mengancam masyarakat internasional. Yurisdiksi ini lahir tanpa melihat di mana kejahatan dilakukan atau warga negara yang melakukan kejahatan. Lahirnya prinsip yurisdiksi universal terhadap jenis kejahatan yang merusak terhadap masyarakat internasional sebenarnya juga disebabkan karena tidak adanya badan peradilan internasional yang khusus mengendalikan kejahatan yang dilakukan orang-orang atau perindividuan. Yurisdiksi universal ini adalah yurisdiksi yang bersifat unik dengan beberapa ciri menonjol. Yang pertama itu setiap warga negara berhak untuk melaksanakan yurisdiksi universal, yaitu di sini dikategorikan setiap negara mengarahkan hanya pada negara yang merasa bertanggung jawab untuk turut serta secara aktif menyelamatkan masyarakat internasional dari bahaya yang ditimbulkan oleh serious crime, sehingga merasa wajib untuk menghukum pelakunya. Yang kedua, setiap negara yang ingin melaksanakan yurisdiksi universal tidak perlu mempertimbangkan siapa dan berkewarganegaraan apa pelaku juga korban, dan di mana serious crime dilakukan. Dengan kata lain, dapat dikatakan tidak diperlukan titik perantara antar negara yang akan melaksanakan yurisdiksinya dengan pelaku, korban, dan tempat dilakukannya kejahatan itu sendiri. Satu-satunya pertimbangan yang diperlukan adalah apakah pelaku berada di wilayahnya atau tidak. Tidak mungkin suatu negara bisa melaksanakan yurisdiksi universal apabila pelaku tidak berada di wilayahnya. Akan merupakan pelanggaran hukum internasional bila memaksakan menangkap seseorang yang berada di wilayah negara lain. Dan yang ketiga adalah setiap negara hanya dapat melaksanakan yurisdiksi universal terhadap pelaku serious crime atau yang lazim disebut international crime. Berdasarkan karakteristik sebagaimana dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya yurisdiksi yang berpotensi untuk mengisi kekosongan hukum dalam pelaksanaan yurisdiksi terhadap tindak-tindak pidana internasional. Hakikat yurisdiksi universal berbeda dengan yurisdiksi yang lain karena tidak memerlukan titik pertautan antar negara yang melaksanakan yurisdiksinya dengan pelaku, korban, dan tindak pidana itu sendiri. Kekosongan hukum dapat diatasi dengan diberikannya wewenang oleh hukum internasional kepada setiap negara untuk melaksanakan yurisdiksi universal. Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, selama ini yurisdiksi universal hanya dapat diterapkan dalam kasus-kasus international crime menurut Hakim Supreme Court Amerika Serikat dan Hostech Case. Dengan demikian, untuk menjadi international crime harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan itu diakui universal sebagai tindak pidana, sudah dirumuskan sebagai tindak pidana dalam semua sistem hukum pidana di semua negara. Semua negara mengutuk perbuatan itu dan menentukan hukuman yang layak. Kedua, tindak pidana itu harus memenuhi kriteria tertentu sebagai international crime, yaitu bahwa pelakunya merupakan musuh umat manusia dan tindakannya bertentangan dengan kepentingan umat manusia, sehingga dengan melalui hukum kebiasaan internasional maupun perjanjian internasional dengan menghukum pelakunya. Yang ketiga, area sifatnya yang sangat membahayakan masyarakat internasional, maka sangat beralasan untuk tidak hanya memberikan yurisdiksi pada suatu negara saja, yang jika dalam keadaan normal yang berhak untuk melaksanakannya. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai yurisdiksi dalam hukum internasional. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.